Selamat bermain di Outswing. Nah, di video kali ini gue balik lagi bersama teman-teman gue. Di sini kontennya sepi, semua punya histori. Dan kali ini gue udah sama, boleh kenalin ini? Gua Ramas. Nama gua Pierre. Nah, oke. Kali ini gue udah sama Ramas dan Pierre. Kita mau cerita tentang apa nih? Oh, cerita tentang pendakian ke Salak, Puncak Salak 2. Puncak Prabu Salak 2. Gue dengar itu ada kejadian-kejadian yang aneh ya, Iya, lumayan horor ya. iya, Parah. Sampai ada yang kesurupan ya. iya. Hampir meninggal. Oke, biar nggak nunggu lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi gua berenam waktu itu jalan dari Jakarta, dari rumah gua tuh. Gua berdua sama abang gua, terus berempat sama temen sekolahnya dia nih. Awalnya tujuan mau ke Gunung Gede. Berarti 6 orang tuh ya. Iya, Dia 6 orang gua. cuman ada beda schedule nih. Kalau misalkan mau tektok ke Salak terus mau tidur di Gunung Gede. Nah, nyampe lah subuh di Curug Nangka Itu kejadian tahun berapa tuh? 2018. 2018. Pertengahan tahun lah, bulan-bulan Mei gitu. Pas nyampe juga kan kita nggak tahu jalur gitu. Kita tujuan emang mau ke puncak 1, Puncak Manik. Tapi kata orang-orang situ bisa nih lewat jalur sini, jalur sini bisa. Cuman kayaknya nggak yakin gua. Gak percaya lah gitu. Nah, orang-orang warga-warga situ tuh bilang kalau misalkan mau naik ke situ harus sama orang sini lah gitu, katanya gitu. Iya. Cuman tim-tim gua nih yang mau jalan pada nggak percaya, katanya itu orang nyari duit lah, katanya gitu. Kita bisa naik sendiri. Dengan sotoy-sotoynya pemain anak muda lah, biasa egois gimana. Kayak gitu-gitu. Pas gua ngerasain gitu, pas udah mulai nih perjalanan, gua kayak nggak yakin kalau misalkan Gua berenam. kalau gue berenam bisa naik terus turun lagi. Soalnya kalau dapat kabar tuh Banyak orang meninggal. sebanyak orang dari mana aja tuh nggak kuat buat naik ke sono. Iya, gak bakal nyampe. Dikasih tahu tuh. Dikasih tahu sebelum jalan itu, gue udah dikasih tahu gitu sama warga sekitar gitu. Kayak gue mikirnya sama Ramas nih, sama tim, mikirnya tuh kayak nih orang nih cuma nakut-nakutin gue, mungkin karena dilihatnya gue pendaki gitu. Yang orang kan mikirnya udah punya duit aja nih, padahal kita juga duitnya Pas-pasan. pas-pasan secukupnya gitu. Nah di situ tetap kekeh lah pada nih tim gua kalau buat mutusin tuh buat udahlah nggak usah sama orang sini, kita jalan aja. Jadi gue bilang ya udahlah ditali aja lah buat tanda. Iya, Cuman briefing lah. briefing lagi dia masih cekcok tentang mau naiknya gimana. Cuman hati gue tuh udah ngerasa nggak enak di situ. Gue bilang pada teman-teman gue nih, pada tim gue bilang mendingan sama orang sini aja, karena dapat kabar tuh kalau misalkan jalur ke Salak 2 itu ke Puncak Prabu tuh katanya udah ilegal, udah ditutup, udah nggak bisa buat pendakian lagi Saat itu. Iya, saat itu udah ditutup tahun berapa lah gitu. 2012 itu. Udah lama juga ya. Dia 2012 udah ditutup. Tahu gue tuh ya kayak gitu. Dan akhirnya cekcok gue bilang mana nih kalau menurut gue ya ngajak orang sini nggak apa-apa lah, bayar cepet kalau nggak pego. Iya. Nah akhirnya udah setelah berunding lagi akhirnya yes kalau mau sama orang situ. Dan orang situ pun bawa anjing. Kita jalan nggak lama nih udah iya nungguin itu jalan beberapa lama, nggak sampai setengah jam jalan tuh istirahat capek. Di situ emang kita kayak gimana ya, kita bawa Itu jam berapa tuh lu jalan mulai naiknya? mulai naik jam 8. 8 pagi. Ya orang situ bilang tuh estimasi kalau mau tektok tuh emang kita rencana tektok. Naik sampai puncak langsung turun gitu tektok.
Nah estimasinya dibilang tuh 5 jam paling lambat, 5 jam 4 jam. Ya, warga sekitar bilangnya kayak gitu. Dan akhirnya jalan udah dimulai nih, perjalanan udah dimulai. Akhirnya break, istirahat. Berapa tuh kira-kira? 9 lah, 9 Sekitar jam kurang. 9. Sekitar jam 9. Di situ kita bawa inilah, bawa minuman lah Iya, buat ngangetin tubuh gitu. Iya, iya. anggur biasa. Anggur gitulah. Anak muda. Nah, gua di situ ngajak abang gua juga. Dan ini dia juga Sama teman-teman sekolah gua. teman sekolah dia. Gua nggak terlalu kenal emang sama teman sekolah dia, tapi gua deket sama dia nih. Posisinya teman-teman sekolah gue ini pendaki yang notabene-nya itu benar-benar gak ada pengalaman sama sekali. Berarti pertama kali gitu. Iya, ada 2 orang yang pertama kali, ada yang satu udah expert juga, tapi tuh ya udahlah, kita emang nekat mau nyampe aja gitu, pokoknya mau jalan aja lah gua gitu. Jadi kita jalan lah tuh, nikmatin lah perjalanan. Di situ pas kita break itu abang gue ini buka minuman. Katanya biar semangat. Minumlah dengan angkuh gitulah. Tawarin lah ke gue nih. Gue bilang gue nggak mau gitu. Ntar aja. Si nolak dia, masih nolak. taran-taran biasa. Dioper lah nih ke dia nih, dibagi ke dia, diminum sama dia. Gue minum lah. Tak minum gue dikatain cemen, gak minum. Ya, biasa lah Kata dia gitu, anak muda main gengsi-gengsian, cemen-cemenan. Sementara temen-temen gue yang lain gak ada yang minum memang posisinya. Jadi emang cuma gue bertiga lah yang minum ini, yang lain gak ada yang minum gitu. Dan setelah itu kita lanjut perjalanan sekitar 1 jam kita ketemu tuh ada air buat ngambil air. Ya, selang bukan selang, palaron gitulah, Kayak palaron. buat air gitu. Kita berhenti di situ, istirahat, Isi air di situ. Iya. air nggak lama, istirahat, kita jalan lagi. Nah nggak lama perjalanan itu kan perjanjian emang nih gua sama dia tuh ganti-gantian bawa keril, tapi dia, Ya, botas gede tuh kayaknya. nah dia minta bawa duluan. Pas udah mulai perjalanan dia tuh teriak sakitan, aduh. Ya, gue berasa aneh lah. Ya, di diri gue merasa aneh bahwasannya kayak kan emang gunung ini kan katanya terkenal mistisnya gitu lah, tapi tuh yang gue pikirin emang semua gunung mistis, cuma guanya nggak gampangin udah kayak gitu. Udah akhirnya gue bawa lah tas dengan gimana ya emang gue fisik gue masih mampu lah gitu. Tapi dengan gue jalan-jalan terus, lama-lama kok tas gue ini bebannya kayak naik sekali lipat, 2 kali lipat. Di situ udah mulai aneh. Sampai akhirnya tuh gue ngeluh lah ke teman-teman gue ini, karena gue biasanya jalan ini sama Ramas gitu, sama teman-teman gue yang lain ini ke gunung yang lain gitu, gue nggak sengeluh itu, nggak pernah ngeluh gitu, kayak nggak pernah ribet ngeluh gitulah. Ini gue ngeluh bener-bener ngeluh deh, ngeluh capek, ngeluh dikit-dikit, kayak pengen dimanjain banget dah sama setim gue gitu. Akhirnya dengan pengertian Ramas, gue minta tolong lagi sama Ramas, mas tolong bawa mas. Dibawa lagi sama dia. Nah akhirnya gue bawa dah tuh keril. Gue bawa keril ya biasa aja kerilnya. Oh berarti cuma di diri dia doang. Di diri gua. Nah pas keril juga badannya masih merasa kayak sakit dia. Iya. Dia bilang merasanya Berat, sakit. badan gua berat, dada gua sampai merah. Itu udah mulai aneh lah di situ. Tapi gua kayak ya udah jalannya dulu. Pokoknya tujuan kita kan emang mau sampai puncak. Terus lanjut lagi kan ke bawah. Dan di situ juga tuh pas dia udah merasa sakit, lanjut jalan. Akhirnya ada inian lah, kita jalan nih, jalan udah kayak jalannya tuh udah kayak Terjal banget. Iya terjal, terus namanya kayak udah nggak pernah dilewatin sama orang-orang tuh udah kayak udah ketutup gitu jalur. Konturnya tuh hutannya perawan lah hitungannya. Jadi yang jalan kayak biasanya ada jalan jalurnya itu Iya. udah nggak Kan ada gitu. biasanya udah nih ada. kalau gunung-gunung zaman sekarang ini kan udah jelas gitu treknya ya. Udah Di tinggal situ- ngikutin pos, kayak nih mau ke pos 1 belok kanan 5 Jalur. km lagi
puncak gitu. Di sini udah bener-bener kagak ada, udah ya udah nih gue hutan belantara nih nggak jelas, jalanannya terjal, batu-batuan naik terus, udah tuh udah nggak jelas lah pokoknya. Tapi gue tetap jalan aja gitu. Jadi sempet ngerasain tuh pas udah kayak dia pas udah mulai capek, ngerasain juga tuh kita ambil jalan kanan nih. Udah kita jalan sekitar berapa menit gitu, kata orang situ kan kita bawa orang akamsi lah dibilangnya, akamsi. Nah kamu sono dia Katanya inian salah jalan, kita muter balik lagi. salah jalan tuh muter balik lagi. Dan lagi jalan salah jalan lagi, terbalik lagi. Kita nerawang jalan karena gini, kita mercayain orang kampung situ nih. Kita percaya sama orang kampung situ bisa bawa kita ke puncak, tapi ternyata orang itu pun juga udah lama nggak naik puncak itu. Jadi lu kayak dibawa muter-muter gitu. Iya, bisa jadi juga karena dia ini nih, karena kita percayain dia lah sebagai ketua kita gitu lah. Karena mungkin kan gini, kita ngajak orang itu mungkin jalurnya warga situ lah, kalau buat yang ngapa-ngapain lah, mau apa. Terus tapi ternyata dia bawa anjing juga, dan anjingnya itu di setiap kayak ada percabang perjalanan ini di jalurnya ada cabang, ada gimana tuh anjingnya nelusurin duluan. Pasti kencing, kalau enggak kencing gitu. Iya, nelusurin sama kencing dia ninggal. Jadi di saat gitu ya. jadi saat kita salah jalan gitu, balik lagi tuh anjing ngendus gitu, kayak ngendus bekas kencingnya dia. Nyium-nyiumin. Rencana sih pas itu jam 3 lah kita sampai ke puncak, karena kita ngitungnya gini, mungkin kan orang lokal situ bilangnya, kan warga situ bilangnya 5 jam tuh ya, kita ambil 7 jam lah. Kalau gua 5 jam itu kan perkiraan gua sampai ke puncak itu kan jam 1 dari jam 8 itu. Tapi emang bener jam 1 itu tuh gua belum nyampe di puncak. Itu tuh jalanannya bener-bener ekstrim, bener-bener gua habis tanjak nih, pada lewatin batu-batu tinggi nih, main bopong-bopongan. Ada namanya kayak pohon berduri gitu, jalannya harus nunduk gini, nunduk lama 5 menit, kelar 5 menit nunduk nih, bawa keril kan berat tuh ya. Jadi nih gua kenapa harus jalan nunduk, karena nih di atas pohon gua ini nih, di atas kepala gua kalau gua berdiri itu tuh pohon berduri gitu. Jadi ada kayak nih tanjakan tuh kayak dibilang kemiringannya 90 derajat, itu bukan 90 derajat, mungkin 100 derajat. Jadi tuh kayak ada yang lepas keril dulu gitu, naik duluan, lempar keril gitu. Oh iya. Bopong-bopongan gitu, harus emang satu orang gitu, perseorangan. Singkat cerita dari situ, gak lama gua udah mulai merasa udah ada di ketinggian lah. Tuh udah di jam 2. Itu jam 2 aja udah ngerasa di ketinggian itu tuh. Ternyata gue cuma dapet jalanan setapak nih sama tim gue. Dapet jalanan setapak itu tuh kalau gue meleng nih, di kanan jurang, di kiri jurang. Jalan kecil berarti ya? Jalan kecil itu cuma bisa 1 orang. Harus ganti-gantian gitu. Kan estimasi dibilang kalau misalkan cepet 5 jam lah nyampe puncak lah paling lambat. Kita nyampe pas singkat perjalanan itu udah kita nyampe puncak jam 3:30 ada ya? Iya, 3:30. Benar, 3:30 itu sebelum nyampe puncak tuh kita udah diguyur hujan. Iya, hujan. Sempet pas nyampe puncak sempet berhenti dulu hujannya, foto-foto lah itu buat momen gitu. Iya, momen dokumentasi, foto-foto. Akhirnya hujan lagi, kita masang flysheet lah, makan bareng anjing gitu. Iya, gue masang flysheet dulu tuh dari jam 4 tuh udah mulai masang flysheet, udah mulai hujan nih. Jadi habis foto-foto ada yang inisiatif dari anak-anak lah sekitaran tuh, foto ganti-gantian pasang flysheet. Udah setelah masang flysheet, makan nih, kita makan bareng-bareng sama warga lokal juga tuh, makan nyantai. Udah kayak gitu, namanya kayak gitu kan kita habis dikasih jalan yang nanjak banget, otomatis nyantainya lebih lama ya. Dan katanya juga pasti para pendaki nih naiknya misalkan kayak naik gunung nih, naik gunungnya
5 jam pasti turunnya setengahnya Iya, atau jadi 2 jam setengah turun gitu. itu lebih cepat dari Iya. Hujan 3:30 itu kita dihajar hujan sama sang flysheet, kita makan isi perut buat persiapan turun. Sampai 5:30 lah itu. Bener. 5:30 sore. Sekitar jam 5 lewat lah. Iya, jam 5 sore 5:30. Di situ juga hari Kamis malam Jumat. Itu hari Kamis. Nah, niat kita tuh kita mau menghindari malam Jumat. Pokoknya gue mau nih, gini lah logikanya kan gue jalan itu dari bawah jam 8 nyampe sana jam 3:30 gitu, itu udah 7 jam lebih ya. Dimana-mana kan kalau orang naik 7 jam lah, otomatis turun setengahnya 3 jam, apa cuma 2 jam mungkin. Udahlah, akhirnya udah 5:30 nih kelar. Ya, Udah beres-beres semua ya, udah kelar hujan nyuci. udah Udah nggak hujan. Packing beres-beres buat turun lah kita. Mulai turun dah tuh, dari situ udah mulai turun. Yang ada di pikiran tuh kita paling lambat bisa atau jam 8 udah sampai Iya, bawah. mentok-mentok jam 9 lah pokoknya lah. Paling-paling itu udah kayak gimana sih? Itu tuh jalan udah ya ritmenya sama kok, nggak kayak terburu-buru banget gitu, enggak. Tetap pokoknya kita emang ritmenya ngambil santai aja, yang penting nyampe lah gitu. Sampai akhirnya tuh ini nih, di sini mulai kejadian aneh. Jadi pas turun nih sejam perjalanan kita dihajar Mulai hujan turun lagi. lu jam berapa? Mulai turun sekitar 5:30 ya. Iya, 5:30 itu. 5:30 udah rapi, udah jalan turun. Udah Mau jalan maghrib tuh ya. mau maghrib tuh 5:30 sore. Jalan nih sekitar adalah 1 jam. Tiba-tiba kita ditabrak lagi lah sama hujan lah, diguyur lagi sama Ya, hujan. diguyur lagi mau hujan. Jadi kayak gimana sih? Terasa lelah, kayak capek gitu. Buka jas hujan lah, Tambah. semua di situ juga. Tambah hujan juga. Kita bisa mikir mungkin lambat di situ. Tapi kita pas turun Itu udah mau mulai gelap, udah dari sore mau ke gelap kan. Kalau kayak di hutan kan beda ya, gelapnya itu tuh kayak kalau udah di hutan malam tuh kayak kita lagi nutup mata begini nih kan. Iya. Kayak lagi mata kita ditutup kayak gini kalau kita nggak bawa ini. Nah pas sudah gelap tuh dengan hujan, udah kita pada pakai jas hujan, mulai bawa headlamp, udah siap semua. Nah di sini nih kejadian anehnya. Kenapa? Jadi di sini kan posisi gua tuh kayak ibaratnya paling belakang swiper ya. Iya. Ya kalau paling belakang swiper, Ramas di paling depan. Yang paling depan itu yang anak kampung situ, Ramas keduanya, yang ketiganya ada lagi teman sekolah gua, yang keempat abangnya Ramas ini si Bang Zamar. Di situ tiba-tiba minta berhenti. Siapa? Abangnya Ramas ini temen gua si Zamar ini Jadi tuh awalnya minta berhenti. minta berhenti ini, jadi tuh ada kita belum sadar kalau merasa aneh tuh, belum sadar karena nih di setiap kita istirahat nih ngomong berhenti tuh, lalu gue nggak kuat gitu kalau kata Iya. abang gue, diguyur hujan tuh, hujan deras banget pas berhenti. Nah kalau kata orang situnya lanjut aja jalan, cuman ada sempet cekcok lah kalau misalkan gue capek gitu, gue capek. Iya, karena orang yang anak orang situ itu tuh, anak kampung situ, dia nggak bawa tas kan. Dia cuma bawa tas lempang kecil, kita yang pada bawa tas nih semuanya. Oh, iya. Iya, mungkin dia energinya juga masih lebih kuat, tapi dia tuh ngajak ke jalan. Nah di situ tuh mulai cekcok, akhirnya berhentilah, ambil keputusan pokoknya berhenti sambil bener-bener nunggu abis maghrib lah kita jalan gitu. Berhenti nyebat lah. Ya, nah posisi lagi pada nyebat nih semuanya. Itu tuh di turunan, semua di turunan kayak gini, batu, kontur batunya gede-gede di situ ya. Ramas di kayak gimana ya? Gue di palanya Ramas sini nih gitu ada batu. Temen gue di kaki gue sini gitu senderan di keril. Abangnya si Zamar ini di kakinya temen gue. Ramas di depan, ada lagi temen gue paling depan itu anjing sama inian. Tiba-tiba itu tuh nih, ini yang bikin merinding lah. Dulu kan sempat break sekali, dia bilang nggak kuat, ada yang mau memutuskan tuh kita camp aja di sini gitu, cuman Sempat kepikiran gitu. sempat Ya, kita mau buka tenda gitu, cuman kontur jalannya nggak bisa buat buka tenda. satu kontur jalan nggak bisa, dua kita cuman bawa tenda kapasitas 2 orang, Empat. satu tenda kapasitas 4 orang, dan
logistik juga udah nggak ada ya, paling cuman air sama rokok. Ya logistiknya kayak nggak bakal cukup lah kalau buat kayak berenam ngecamp kayak gitu, karena kita nggak ekspektasi buat wah bakal lama gini jalannya. Udah tuh lagi ngeres istirahat, tiba-tiba hujan deras, udah deras pada pakai jas hujan itu sih iya, masih pakai jas hujan. Di situ kita maksa tuh, kita semangatin tuh anak-anak, saling nyemangatin lah, nyemangatin abang gua lagi tuh, kuat bang, lu kuat lu kuat. Akhirnya sambil dituntun lah nih sama teman-teman sekolahnya dia, dituntun nyerah cuman pas nyerah break dia nyebat lagi. Ya, gue lagi nyebat nih, udah maghrib nih, posisi itu lagi maghrib tuh nyebat. Tahu-tahu tiba-tiba apaan? Ini abangnya dia bawa daypack, kakinya begini, rokoknya jatuh, palanya langsung begini. Itu jatuh ke tanah? Nggak jatuh ke tanah. Jadi kayak dia senderan di batu, tapi palanya langsung ke paha begini. Jadi model jalurnya itu kayak gini nih, kayak gitu jalurnya model kayak gitu, sini kanan kiri batu, tengah-tengahnya jalur gitulah. Iya, jalur setapak kayak gitu. Duduklah dia pas diajak ngobrol dijawab diem aja, tiba-tiba plek begitu. Pas lagi plek begini, gua pikir dengan anak-anak nih pingsan lah, bukan nggak kayak gimana sih, mungkin kan kadang mikir masih positif lah di situ, kayak tidur dan nih dia gitu kan, kayak tidur nih ada yang ngeledekin kayak kalau dia kan adeknya pingsan kali itu. Dia tungguin aja dulu, pas 10 menit nungguin abangnya lagi begini, tahu-tahu pas lagi begini nih abangnya bangun begini, langsung begitu. Nah di situ langsung begitu, bukan dia ternyata suaranya udah bukan dia, suaranya juga udah berubah, udah bukan dia, udah bukan temen gua. Kayak gimana suaranya? Itu kayak tadi suara cewek. Iya, ternyata jadi udah suaranya tuh kerasukan. kayak nangis kesakitan gitu. Iya. Nah jadi orang yang akamsinya itulah interaksi gitu, nggak tahu interaksi pakai bahasa Sunda gitu ya. Iya, pakai bahasa Sunda. Pas ini saat abangnya Ramas kayak gitu, respon lu langsung kayak gimana? Merinding lah. Soalnya kan target kita mau keluar hutan itu sampai bawah tuh malam, di luar malam Jumat lah pokoknya. Iya, jangan sampai gua kena lama banget nih dari start gua itu turun. Itu nggak lama tuh kan interaksi tuh orang situnya ngomong gitu pakai bahasa Sunda lah, yang gua ngerti tuh dia ngomong kayak gini, sia teh saha, diem, ditanya lagi sia teh saha, jangan ganggu, keluar gitu kata dia gitu kan. Gak lama abang gua ngomong gini, pergi gitu, pergi kata dia begitu. Nah gua mau kayak gimana, gua paling cuma bisa baca doa yang bisa gua baca. Iya, Al-Fatihah, ayat kursi lah tuh udah dalam hati dah tuh, udah pada nyebut aja lah. Di situ udah mulai 1 capek, 2 dihajar hujan, 3 ya itu pasti hujan tuh pas lagi hujan dihujanin banget itu di situ pokoknya. Sampai akhirnya itu tuh malam itu tuh juga nyampe malam itu masih tetap itu tuh badan teman gue ini masih isinya tuh bukan diri dia, itu setan isinya. sampai pas sempet dia bilang pergi gitu, sampai itu kan akamsinya ngomong jangan ganggu tolong gitu, jangan ganggu. Tapi pas setelah diem pingsan, akhirnya kita gotong barang-barang bopong lagi, dibopong lah sama akamsi lah gitu, digendong gitu kayak gendong tas gitu. Akhirnya sempat melek sadar tiba-tiba sadar. Pada saat itu nih kita tuh berusaha nih ngebujukin teman kita nih yang di dalam dirinya udah ada setan. Kita tuh setim tuh kayak ayo lu sadarin, lu harus bisa. Tapi dengan cara apa kan? Jadi ini gue secara nggak langsung nih sama teman-teman ngebopong setan sebenarnya. Soalnya itu udah bukan temen gue. Jadi nih
orang itu nih yang kesurupan teman gue ini udah dibawa jalan, udah ayo jalan, tapi nih temen gue diajak jalan ngambek, ngajaknya berhenti mulu, berhenti tanpa berbicara gitu. iya, maunya berhenti. Itu sudah kesurupan apa sebelum kesurupan? Itu lagi kesurupan. Itu lagi Pas kesurupan. lu jalan pulang tuh abis yang tadi pingsan itu. Nah, iya, itu tuh udah bukan diri dia lagi di situ. Di situ udah bukan diri dia. Walaupun dia udah terbangun dari pingsannya dia. Iya, tapi itu udah bukan diri dia. Karena kan namanya kita temennya kan pasti tahu dong sifat-sifat teman kita kan, maksudnya Iya. iya kelakuan lah, semuanya kan pasti kita ngerti kan, soalnya kan kenalnya juga udah dibilang bisa lumayan lama lah. Pasti tahu juga kan ini udah bukan dia nih gitu. Tapi nih kita tetap nih satu tim nih kekeh. Ayo. Dia itu minta berhenti terus. Dia minta berhenti terus untuk ngebuka tenda. Tapi nih teman-teman gue ini dari yang berlima ini nih, berenam lah kan, gue sama orang situnya. Kan ini dia satu yang kesurupan. Kita nggak mau kalau buat buka tenda. Sampai akhirnya tuh gue kayak gimana ya? Gue cuma punya air itu tuh sisa cuma 2 botol aqua gede gitu. Itu tuh sampai udah mau habis nih 2 botol aqua gue. Sementara itu gue jalan di situ udah posisinya udah jam 8 jam 9 malam. Gue belum nyampe sampai di pos yang tadi gue bilang itu di awal, yang ada palaron yang mata air, Ngambil air. yang buat ngambil air. Itu yang gue anehnya lagi, di setiap gue jalan itu gue cuma dikasih gerimis rintik yang bikin orang kepala puyeng gitu tuh. Nah iya tuh, di situ gue mulai merasa aneh gitu. Di setiap kayak gue jalan kayak biasa gitu, kayak ada tetesan air aja. Tapi gue berhenti hujan deras. Hujan deras. Gue berhenti hujan. Seakan lu nggak boleh berhenti mungkin. Iya, kayak gue dipaksa buat, jadi kayak gimana ya, kayak gue pada nih dipaksa buat kayak gimana sih, gue suruh pergi cepet pergi dari tempatnya dia kayaknya gitu. suruh cepet pergi. Akhirnya udahlah, sampai akhirnya dari air gue 2 kayak gini udah nyampe sisa setengah. Itu tuh posisinya udah jam 10. Kagak bisa juga, nggak bisa ya gimana ya, wah ini kayaknya udah pasrah aja lah, ya udahlah, yang kayak gue bakalan mati nih di sini. Kalau gue pribadi mikirnya kayak gitu, tapi gue nggak tahu buat teman-teman gue yang lain. Kenapa lu bisa mikir kayak gitu? Karena gue pikir gimana ya, Lu udah jalan lama. Ini tapi udah belum nyampe. kayak iya, gue pun juga berpikir kayak gitu karena di luar karena logika banget itu. Karena gue naik ke Salak 2 tuh bukan sekali 2 kali naik ke gunung gitu. Di sini pikiran udah pada mulai ngeblank semuanya lah. Karena yang kita ekspektasiin bakal sampai turun itu jam 9, ini nih udah setengah 10 kok gue nggak nyampe. Kagak, soalnya estimasi naik tuh paling lambat 5 jam atau 6 jam. Turun setengahnya lah, 2 jam lah. Iya. Tapi kenapa kita turun tuh lebih lama? Terus setengah 10 lah itu mah gak nyampe gue, sampai air gue habis. Di posisi air gue habis, gue pada tuh cuma nyeropin lumut. Di berhentinya gue cuma pada mangap ini air hujan. Iya. Cuma minum air hujan gitu. Iya, udah Pakai jas hujan di ini Campur. iya. tampung. Karena emang bener-bener soalnya di luar nalar banget gitu. Soalnya Gak kepikiran lah, pokoknya udah mikirin air pergi buat naik, pulang buat cukup, sampai pulang tuh cukup gitu. Ini ternyata enggak benar-benar di luar ekspektasi banget lah. Sampai akhirnya itu tuh di saat break tuh gue kayak udah break nih, gue kayak ngeliat gue udah break nih. Jadi tuh kalau di gunung itu biasanya setahu gue ya kayak ada pantangan. Kalau lu lagi nge-break, lu tuh jangan nyalain headlamp lu yang ada di kepala. Jangan, kalau di gunung kan gelap gitu kan, kayak kita mata gelap begini. Jadi pada saat kayak gitu, gue dengan capeknya gue, headlamp gue lupa matiin, gue nengok ke atas. Nah pas gue lagi nengok ke atas itu, ada cewek, mending cakep. Kalau cakep mah enak, bisa di lobi. Iya,
Waduh, mukanya keroak. Kayak gimana tuh? Kayak- Gambarannya dia pakai baju apa nih? Gak baju, dia kayak kuntilanak gitu tapi mukanya hancur. Pas lu nengok ke atas gitu. Iya, astagfirullahaladzim. Gua tuh sampai ini ya, sampai ini apa gue doang yang lihat, apa yang lain ngeliat, tapi gue rasa nih apaan, soalnya nih temen-temen sekeliling gue nih lagi nengok kanan tiba-tiba astagfirullahaladzim, berarti bukan gue doang yang ngeliat, soalnya gue ngomong astagfirullahaladzim, tuh gue ngomong tuh udah pelan tuh, tapi temen gue tuh peka, gue lagi ngomong gitu. iya, terus pas gak lama gue astagfirullahaladzim, temen gue ada yang ngomong lagi astagfirullahaladzim, lah berarti bukan gue doang. Soalnya karena apa yang kita lihat di hari itu, di tempat itu, usahain jangan diceritain di waktu Iya, itu. jangan diceritain. Jadi pokoknya. kode etik di gunung itu ketika Iya. kita ngelihat hal yang kayak gitu jangan diomongin pas saat itu juga ya. Iya, dipendem dulu. Soalnya itu bisa bikin down tim juga. Iya, Mental ya. karena kan bisa jadi kan gua ngelihat Ramas nggak ngelihat, bisa jadi Ramas ngelihat gua nggak ngelihat, bisa sebalik ya kan. Kalau gua dong yang ngelihat, Ramas nggak lihat, gua kasih tauin, ntar Ramas bisa jadi takut. Iya. Karena takutnya yang lain jadi nggak turun dong gua lama-lama ya kan. Udah akhirnya pendem-pendeman aja, main pendem-pendeman. Terus udah mulai gua jalan lagi, udah jam 11, gua udah mulai aneh lah nih. Ini pikiran udah gila aja lah, kayak ya udahlah kalau emang gua bakalan mati di hari ini, ya gua mati. Karena pun apaan? Posisinya nih gua pakai sepatu gunung itu kan yang keras itu kan di sininya itu loh, di bagian kaki gitu yang keras. Itu tuh kaki gue itu tuh semua udah perih nih, ujung-ujung jari jempol gua, ujung-ujung ini udah pada perih. Jadi tuh jalan tuh udah pelan banget, udah pelan itu udah posisi udah jam 11, udah air nggak ada, udah jadi tuh gue kayak apa ya, kayak makhluk halus yang ada di sana tuh maksa gua dan teman-teman gue itu buat berhenti, ngeudahin dan dibikin kalah lah pokoknya sama keadaan di situ. Tapi kayak nyerah gitu. iya, mau disuruh bikin nyerah, tapi tuh gue tetap ngelawan. Sampai akhirnya kayak gue udah pada capek. Terus tuh kayak temen sekolah gue kayak ngomong gini, coba kita cek HP satu-satu, karena kan Gunung Salak ini nggak tinggi, dia cuma 2211 meter di atas permukaan laut. Kalau kita semakin rendah kan sinyal otomatis udah dapet dong. Iya. Nah bener aja dari omongan situ, temen gue ngomong kayak gitu, langsung pada ngecek HP nih semua masing-masing, ngecek HP masing-masing. Ada nih temen gue ini nih dikenal kayak pelit lah di tongkrongan, kayak gimana ya, pelit lah pokoknya. Inilah bisa disebut tuning, cangak, Iya, nahan lah apa gimana. puyol gitu. Iya, itu dia tiba-tiba apa di HP-nya dia punya pulsa. Gue jadi tuh minta pertolongan. Akhirnya bener dapet sinyal buat telepon atau orang bawah. Orang yang tadi bareng lu yang kata Akam sih itu dia nggak punya pulsa. Dia nggak ada pulsa juga, nggak ada sinyal. Dia udah SMS, HP-nya dia juga mati. Jadi udah sebelum mau mati itu tuh udah nge-save nomor lah pokoknya. Kita juga udah pada nge-save nomor warga sekitar. Udah ada kita Jaga-jaga. iya buat jaga-jaga ini. Akhirnya udah kita telepon dan kita ngasih perjanjian gitu kayak ya udah kita ketemu nih di pos mata air tadi yang gue bilang, yang pada saat gue nanjak di awal itu cuma 40 menit sampai sejam doang lah. Karena itu udah deket tuh, kalau udah sejam ke bawah kan berarti gue udah deket kan. Gue minta ketemuan di pos mata air. Ya udah akhirnya kita udah ngasih target nih pokoknya Sampai pos mata air. nyampe lah, pos pokoknya. mata air doang. Karena pada saat itu di hari itu cuma gua dan tim gua yang nanjak di situ. Dan emang nggak ada lagi yang nanjak ke Pas gunung itu. lu nge-camp. Gua nggak ada Nggak. camping Oh, ya. Nggak enggak, ada, yang pas nggak. di atas itu. Yang kan di atas itu kan gua cuma buka Jadi tenda, cuma buka playset buat Jadi, makan. ada orang lain enggak di situ? Nggak ada. nggak ada sama sekali. Itu bener-bener Nggak ada. lu doang. Nggak Udah ada gua sama sekali. bener-bener Mungkin- gua doang. Mungkin kalau misalkan kayak jalur yang lain gitu yang arah Puncak Manik 1 kayak lewat Cidahu atau Cimlati mana mungkin masih itu masih Ada. terjamah gitu oleh pendaki yang Oh, mau karena situ. kan lu pakai jalur yang Gua jalur Biasanya. ilegal. Iya. Terus yang katanya tuh udah ditutup dari tahun 2012 itu. Iya, akhirnya udah dari situ gue udah cuma udahlah, ini mau mati-mati lah gitu. Kalau memang hidup gue bisa hidup ya udah hidup. Udah gue jalan
Sampai akhirnya tuh ya itu nemu titik cerahnya lah, alhamdulillah. Ada senter dari bawah bawa pentungan. Warga Kayak- tuh sampai bawa pentungan udah kayak ada kayak kayak ini bawa apa sih, bambu ada apinya gitu, apa sih Iya, namanya itu, obor, bor ya, obor, udah kayak udah kayak tim SAR udah di mereka nyari gua di hutan. Lu bilang kalau temen lu ini Kesurupan gua bilang. Terus ada juga kayak bodukun gitu kan. Iya, bodukun kayak kita tuh dikasih kayak air di plastik tuh isinya bunga gitu. Bunga-bunga melati atau apaan nggak tahu, Iya, kagak kita- ngerti gua. Kita disuruh minum nih, Suruh minum tuh gua. Suruh Dia minum airnya satu-satu. kan dikit gitu, pokoknya harus nyampe lah tuh yang tadi habis semuanya nanjak kebagian gitu. harus sampai Iya. ke bagian. Ama rokok bekas dukun ya, rokok Iya. gudang garam. Iya. Suruh dibagi rokok nih, habis minum dibagi rokok. Dibagi rokok nih, isep ini rokok bekas dia. Mana mulutnya bawa apaan kali ya. Terus lu Ya gue isep lah, gue percaya aja orang dia yang bisa nyelamatin sama Iya, gue. ini kan rokok kagak ada juga lagi Iya, kan. rokok udah Isep aja habis, udah. isep aja udah. Namanya di gunung ya kan. Iya. Biar anget aja paru-paru. Terus mereka bawa Indomie juga lah gitu-gitu. Bawa perbekalan gitulah, ada yang namanya mau dibawain nggak tasnya kayak gitu. Iya, udah Langsung kayak bantu. gitu. Itu udah bener-bener gue udah mau hampir meninggal lah bisa dibilangnya. nah temen lu di situ posisinya kayak gimana tuh? Apa emang masih diem aja atau gimana? Enggak, pada Udah. saat itu udah badannya udah bisa mulai sadar, tapi kan kalau orang habis Masih. kesurupan lemes. Iya, kayak ini sih kayak orang linglung gitu. Heeh. Dikasih lah minum air Itu semuanya kita. Pas yang warga itu pada datang nih, sebelum pada datang atau pas di jalan mau nyampe ke tempat lu, nah itu si temen lu itu kayak gimana posisinya? Temen gue di Jadi, situ udah- lagi linglung, udah lagi linglung aja udah udah. mulai kayak biasa aja, cuman nggak ngomong nggak biasa apa aja. gitu. Iya, udah jadi banyak diemnya. Biasanya dia yang banyak ngomong, jadi dia yang banyak diemnya Iya, gitu. yang tadinya dia kelotokan gitu. Udah jadi dia banyak diemnya. Tapi pas udah ketemu warga ini, Hmm. dikasih minum air itu, temen gue kan posisinya lemes semua. Hmm. Dia ini jadi dia yang paling kuat, Siapa yang tadi kesurupan? yang tadi kesurupan. Iya, jadi pas minum air jadi seger dia. Iya, jadi seger dia, jadi dia hiperaktif lagi dia. Hmm. Udah mulai hiperaktif lagi dia udah. Udahlah, disitulah tuh gua ketolong sama warga itu. Tolong sama warga. Sempet ini juga sempet pas arah turun terus kita sempet kepet juga lah, sempet adu bacot itu sama Akamsi karena kayak kita merasa tuh kita kayak diputer-puter jalannya gitu. Kok gua minta tolong buat jalur biar cepet sama dia biar nggak ada apa-apa malah jadi kayak gini gitu. Iya gitu, kayak jadi nih kita entah karena kita capek atau gimana gitu. Kita Emosi juga lah pasti ada Iya, lah, karena emosi, kalau capek emosi. Hmm. Kita ngerasa tuh kayak gimana sih ini, tai lah nih orang nih kok malah diputer-puter. Yang berani ngeluarin bacot kan abang gua itu. Hmm. Ya dia ngomong lah gitu lah nih, kok diputer-puter kayak gini sih, yang bener aja, gue udah capek gitu katanya. Iya. Pas saat turun. Iya, udah Pas pas turun turun. udah ketemu warga-warga itu. Oh, udah. Kan kita naiknya lewat kayak udah masuk pintu Taman Nasional Gunung Salak itu, kalau Curug Nangka tuh rada kesono rada masuk. Nah, Iya. tiba-tiba kita muncul tuh ada di pas banget deket bacaan plang Taman Nasional Halimun Salak. Turun di situ. Itu jauh tuh. Sebelum nyampe situ tuh gue ngerasa kayak gini. Kan gue tetep mau dibawain enggak katanya gitu kan, kalau kata tasnya gue bilang enggak, masih kuat gitu. Kayak kita ngelewatin namanya tuh Kalimati. Di situ gue ngeliat kayak banyak banget monyet gitu. Monyet banyak buat. Pas lu lagi jalan tuh. Iya. Pas lagi jalan kayak mau nyeberangin kayak kali gitu, kali yang udah nggak ada airnya. Gue ngeliat monyet di sini, di depan muka gue semua monyet banyak banget. Gue bilang astagfirullahaladzim, gue begini. Terus diketawain sama orang sono. Kenapa nih kata itu. Wah, kata dia gitu gelo. Gelo bahasa sono gelo. Iya. Gelo, padahal nggak ada apa-apaan, dikasih air. Gue minum air. Mawar tuh. Gue minum, set. Pas gue terusin lagi emang nggak ada apa-apaan, nggak taunya. Yang lu lihat bener-bener bentukan kayak monyet tapi ya. Bener-bener kayak monyet gitu ya, kayak monyet gitu. Cuman ini monyetnya banyak banget dah. Kayak Nyebrang depan lu gitu. iya gitu. Pokoknya nih di depan gua, di seberang sono, aduh monyet udah banyak banget. Gua udah astagfirullahaladzim gitu. Pas udah ngeliat itu dikasih minum,
gua merem lah gitu, udah kayak gimana sih, nggak mau ngelihat gitu. Pas gua melek terus ya kagak ada apa-apaan gitu, Emang Kosong halu, aja gitu. iya. kosong. Gak lama gue jalan sekitar 15 menit lah, masih ditawarin mau dibawain enggak carrier-nya gitu. Gue bilang enggak, masih kuat. Gak lama tuh gue ngerasa kayak ada yang benci sama gue gitu, orang gitu nih, orang-orang ini benci sama gue, nendang gue dari belakang gitu, Prok. Namanya jalan biasa pelan gitu, jatuh gue kencang banget ke depan, plak gitu. Badan lemes lagi posisinya. Gue nengok ke belakang, nggak ada orang akamsinya itu tuh pada di samping gue. Kata Bukan gini, di belakang lu. iya ya udah sini bawain aja tasnya. Ya udahlah, bawain aja, kira gue kasih dia, gue bawa badan Berarti doang. yang kayak ngedorong lu itu bukan orang maksudnya, bukan orang-orang di situ, Bukan. Ya bukan orang, karena ada di Kayak- samping lu. kan kayak capek, kayak emosi gitu ya kan. Udah campur aduk perasaan. Soalnya jatuhnya bukan kayak gimana, kayak keseleo, bukan gitu, jatuhnya ngedubrak begitu. Kayak emang ada yang Dorong lah. Kayak ada yang nendang gitu dah, kayak ada yang nendang tas gua gitu, dar gitu. Pas gua nengok ke belakang nggak ada orang-orangnya tuh di samping. Udah di situ kesel ya kan, kok lu nendang gua gitu, nggak taunya nggak Nggak ada, siap-siap. kata gitu. Ya udah sini dibawain tasnya. Udah pas setelah udah itu dibawain, set, gua bawa badan doang kayak di situ kan Salak itu kebanyakan kayak pohon pinus gitu, turunnya beda, naiknya beda, turunnya beda. Di situ gue kayak ngerasa di pohon itu nih kayak adalah pohon gini, gue jalan tuh ada kayak, gue nggak mau ngeliat, pokoknya gue nggak mau ngeliat dah, pokoknya gue mau ngeliat, entah halusinasi atau gimana tuh, ada lah gitu di samping pohon itu ada apa ya bisa dibilang setan lah atau penunggu situ. kayak gimana, mungkin lu bisa gambarin kayak mirip apa gitu Ya kalau gambaran gua itu di situ kayak ya kayak orang biasa gitulah, kayak orang biasa, cuman gak seger gitu kan. Kalau manusia gini kan kelihatannya kayak seger gitu manusia. dia Ini kayak diem aja gitu. dia cuman kayak gua nggak mau ngeliat gitu. Gua udah kayak halusinasi, gua tuh udah takut, udah bawaan udah takut aja. Gua jalan liat, gua nggak mau ngeliat gitu, udah ini Cowok. pohon. Iya cowok. Gua jalan nih di depan nggak lihat, cuman gua nggak mau ngeliat, jalan aja cuek gitu. Cuek. Nggak lu tegesin gitu. Ini kan pohon nih, dia ada di sini. Pas gue jalan ada lagi di sini gitu. Udah gue jalan aja, jatuh karena gue udah capek lagi, nggak tahu kenapa dah, nggak tahu kenapa, pokoknya gue jalan jatuh. Itu warga berapa orang yang bareng sama lu? Ada sekitar 8 orang. sampai 10. 8 sampai 10 orang Rame ada. yang juga menjemput. berarti pas lu balik ya. Udah rame. Terus juga tuh pas pulang itu gua sama dia beda. Kenapa beda? Itu dia dibawa sama warganya ke jalanan yang tadi dia bilang, gue di jalanan yang beda lagi. Loh, kok lu bisa? Nah mungkin kan karena mereka orang situ, mereka yang tahu jalanan situ kan. Karena posisi di situ gue udah tas gue udah dibawain orang lagi. Karena di situ gue jadi kan di situ gue kayak bawa 4 tas keril gede gitu. Gue udah gantian sama dia, terus gue gantian lagi sama temen gue. Karena gue udah capeknya banget, udah itu gue minta tolong aja sama orang. Jadi gue udah gimana ya, soalnya nih kaki gue ini udah pada kayak pecah-pecah, jempol gue tuh semuanya tuh kapalan bukan kapalan juga sih, kayak jempol gue itu ada darah lah di dalamnya, darah karena udah kecapean jalanan batu terjal terus, gimana konturnya nggak jelas, kontur jalanannya, jadi udah pada Sakit. iya udah pada sakit, udah nyeri, jalan selangkah-selangkahnya nyeri. Gue mau minta digendong, badan gue lebih gede daripada yang nolongin gue, gak mungkin dong. Udah akhirnya maksa-maksa aja lah jalan semuanya. Ketemu lagi nih, nyampe di warung gitulah, udah sampai di bawah, bener-bener di bawah nih. Di warung tuh yang kayak di Curug Nangka tuh ada warung terakhir, itu tuh gue diistirahatin semua di situ. Nah di situ udahlah, gue udah pada capek ya kan. Dengan capek-capeknya gue kayak gimana ya, mau istirahat, tapi tuh kayak udah nih gue semua tuh setim tuh udahlah pulang aja lah kita lah, gak usah istirahat di sini lah,
biar capek sekalian gue nyampe rumah pulang. Dan ternyata tuh sebelum gue mau pulang tuh kan gue kayak cuci kaki, basuh badan lah ya kan, keringetan kan semuanya nih, pada main ganti-gantian lah, mandi lah. Itu benar, kaki teman-teman gue juga pada ada yang berdarah lah jempolnya. Kalau kayak gue nih, jadi kuku jempol gue nih pada nih, kuku jari-jari gue yang di kaki itu tuh nih kuku dalamnya tuh darah. Di dalam kuku gue tuh udah darah gitu, udah kayak darah beku lah ibarat katanya. Pas gue buka sepatu itu udah nyeri banget, udah bener sakit. Udah sampai di situ udah gue lanjut pulang, masih orang-orang sana lah kayak inilah imbalan lah ya. Buat kayak inilah terima kasih nih dari kita pada, karena emang kita pada juga anak-anak muda nih yang duitnya nggak, bukannya lebih dari cukup ya, yang cuma cukup doang. Udah itu gue pulang, nyampe di warteg tuh gue di Bogor gitu, gue pada cerita lagi. Cerita beda-beda. Ternyata emang semua yang ada di situ dikasih lihatnya setannya beda-beda. Ada yang temen gue, ada yang liat pocong lah, ada yang liat apa. Gue liat yang gerowak. Tadi si Ramas, tadi lu ngeliat apa? Monyet tadi ya? Iya, ngeliat monyet. Itu gue kalau pas ngeliat kan, gue ngeliat monyet sama ngeliat kayak orang biasa gitu, kayak orang biasa. Gue mikirnya apa nih, orang ngapain sih di samping pohon gitu. Orang apa? Iya, nih orang ngapain sih di samping pohon gitu. Tapi gue merasa anehnya tuh, gue gimana ya, takut. Dibilang takut sih takut. Gue nggak mau ngeliat begini, nggak mau gue lihat begitu. Jadi gue jalan tuh, gue ngerasa nih pohon kok dia bisa nembus pohon gitu, tuh ada di samping pohonnya lagi. Misal ini pohon nih, lu jalan, dia ada di sini. Iya. Terus pas udah gue lewatin pohon, dia ada di samping, ada lagi. Oh, jadi kayak nembus gitu ya? Iya. Terus juga tuh sebelum pertama kali gue jalan ke situ lagi tuh udah makam situ, ibu-ibu tuh ada ibu-ibu warung kayak ngingetin, hati-hati ya mas ya, belum lama dari sini ada serombongan meninggal. Dia ngomong kayak gitu? Iya, tapi tuh gue tuh pada saat itu mau jalan tuh, emang gue mau jalan, mau nikmatin doang, jadi gue nggak ngambil pusing ya masalah itu. Jadi lu nggak ngehirauin, nggak ada rasa perasaan gimana, jadi ya udah gue tetap gas cuek lanjut. Gue turun tuh dari 5:30 nyampe bawah banget tuh, gue jam 4 lewat 4:30 kurang. Nah di situ juga ada kayak katanya sih inian orang bisa, orang apa sih namanya, orang punya ilmu lah gitu katanya. Nah dia menyatakan tuh bahwa penunggu situ tuh nggak nerima kedatangan gua pada, dikarenakan itu tadi yang gue bilang di awal, yang tadi gue cerita di awal. Mungkin gua melogika mungkin nggak sopannya tuh karena kayak gue miras gitu. Terus ngegampangin, nyepelein karena yang udah dimaksud kata Akamsi tuh estimasi paling terlambat banget tuh 6 jam udah nyampe puncak. Jadi ya kayak gimana ya, itulah. Mungkin segitu aja dari Rama sama Fier. Kali ini kita harus ngambil kesimpulan, mungkin ada hikmahnya dari apa yang telah terjadi, yang dirasain sama Ramas dan teman-teman. Mungkin lu bisa ngasih kesimpulan dari apa yang lu rasain pas saat itu. Kalau dari diri gue ya pribadi ngerasain kesimpulan, satu kesimpulannya tuh yang kayak harus dia dipikir-pikirin banget ya, buat kayak yang kalian nih yang lagi pada euforianya kan, dunia pendakian kan kayak lagi emang ini banget ya. Gue emang bukan orang yang pernah keliling Nusantara banget gitu. Emang gue nggak ada apa-apanya lah dibanding kalian semua. Tapi yang gue ambil nih dari perjalanan gue ini tuh kayak satu, jangan ngegampangin. Yang kedua tuh emang harus respect banget sama yang ada di sana juga, kayak ya hukum alam gitu lah. Kayak gue mungkin kena kejadian ini dari gue berdua ini dengan temen gue yang mulai miras gitu di gunung semistis ini. Gue
gue tuh jadi kayak gimana ya, setelah pulang perjalanan ini, wah besok-besok gue nggak mau kayak gini lagi gitu. Kayak Jatuhnya kita kan gini ya, kalau bertamu, jatuhnya kita kalau gitu iya, gue bertamu Iya. ke tempat itu, kita harus yang ada yang namanya sopan santun. Iya, itu harus tuh. Dari Ramas. Ya kalau pesan singkat gua, dimanapun lu berada, lu yang suka berkegiatan di alam bebas, ya terutama jaga etika sih. Lu harus tahu aturannya, dimana lu berpijak lu harus tahu aturannya. Tata bahasa. Dan semahal apapun carry lu, semahal apapun peralatan lu tuh gak ngejamin keselamatan lu. Iya. Yang gitu aja cukup. Semua pada dan teman-teman gue di sini bisa gue bilang, bisa gue gariskan, gue nggak menjaga etika. Mungkin gue doang lah gitu sama teman gue yang satu. Terus juga persiapan yang kurang lengkap dengan modal nekat. Kayak gue mau ngomong juga nih kayak ke teman-teman pendaki gitu, buat sekarang ya, karena gue di awal itu kayak mikir gue nih pasti ketemu orang gitu, kayak gue bakal kayak gini lah, misalnya gue mau nih jalan ke gunung apa dengan budget gue sekian, gue yakin lah di gunung ini pasti ada yang bantu. Jangan pernah kayak lu buat ngeharapin ngandelin bantuan dari orang lain. Usahain pada saat lu mau menanjak itu, lu tuh harus punya persiapan yang cukup, mulai dari uang, logistik, fisik, waktu, semua tuh harus sudah lu persiapkan. Dan lu juga buat mohon maaf, buat pendaki amatir yang buat ngasih makan sosial media, lu juga harus tahu namanya bahaya subjektif dan objektif. Nah, gitu aja. Boleh. Oke, sekian dari kita. Untuk kedepannya mungkin ada konten-konten yang lebih seru lagi. Ketemu lagi di konten sepi selanjutnya. Gua Rafli, Gua oke. Pierre. Gua Ramas. Selamat turun dari Hotspot. Thank you. Dadah.